Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat yang berbahagia ini saya akan menyampaikan mengenai penyebab meluncurnya 21 tulah malapetaka akhir zaman. Kenapa Tuhan sampai mengizinkan terjadinya 21 tulah malapetaka akhir zaman? Dan yang menjadi pelaksananya adalah tokoh-tokoh atau hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan secara khusus, dipilih secara khusus untuk pekerjaan pelayanan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan di dalam kegerakan besar akhir zaman. Orang menyebut dengan api Pentakosta akhir zaman. Sebetulnya apa toh api Pentakosta akhir zaman, saudaraku? Itu adalah kobaran kegerakan api guruh di akhir zaman yang disebut dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, 7 obor yang menyala-nyala di hadapan Allah. Saudara, dan hamba-hamba Tuhan yang disebut guruh, yang disebut obor yang menyala-nyala di akhir zaman, inilah nanti yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelaksana keputusan rahasia rencana Allah, yang merupakan pelaksana dari penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diizinkan 21 malapetaka akhir zaman ini terjadi. Ini karena dosa manusia sudah mencapai ambang toleransi yang sangat mengkhawatirkan. Dan dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 18 sudah sampai mengusik tahta Allah, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dosa manusia, perzinahan manusia, percabulan manusia. Saudaraku, penipuan manusia, kejahatan manusia, kesadisan, kebrutalan manusia, saudaraku, sudah bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Akhirnya Tuhan tidak tahan dan harus meluncurkan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, dan yang menjadi pelaksana dari penghukuman ini adalah tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan pilihan, orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, orang-orang yang disebut oleh Tuhan orang-orang perkasaku. Saudaraku, mari kita akan baca dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 dan ayat 20. Ini, saudaraku, perlambang yang diberikan oleh Tuhan mengenai munculnya 7 tokoh, 7 bintang yang akan memberikan petunjuk kepada kekristenan akhir zaman. Saudaraku, Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 20. Saudaraku, memang sedianya hari ini saya mau menyampaikan mengenai karakter guru yang pertama, tetapi rupanya Roh Kudus menghendaki saya untuk menyampaikan, memperdalam mengapa Tuhan ini sampai mengutus 7 orang tokoh hamba Tuhan yang nanti akan menjadi pelaksana penghukuman tulah malapetaka akhir zaman. Ini kenapa Tuhan sampai melakukan hal yang sedemikian? Ini perlu saya jelaskan, saudaraku. Tokoh-tokoh ini yang akan dipakai oleh Tuhan ini disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat 16. Saya bacakan. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Saudaraku, hamba Tuhan terpilih, orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan ini, saudaraku, disebut oleh Tuhan sebagai 7 bintang yang berada di dalam genggam tangan kanannya. Saudaraku, berulang saya sampaikan, digenggam dalam tangan kanannya ini artinya berada di dalam kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kemudian dia berposisi di tangan kanan imam besar ini artinya dia merupakan, saudaraku, orang kepercayaan dari imam besar agung, orang kepercayaan Tuhan Yesus Kristus,
orang yang dipercaya untuk melaksanakan keputusan Tuhan di akhir zaman. Oleh karena itu mulai kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, tokoh ini sudah ditampilkan. Saudaraku, jadi kalau saudara belajar tentang kitab Wahyu, itu jangan yang saudara pelajari itu antikris dan konspirasinya, tapi pelajari juga tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari bahaya antikris tersebut. Dan inilah tokoh-tokoh itu, saudaraku, sudah ditinggikan oleh Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Mereka disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Ini nanti yang akan menggembalakan, yang akan memberi petunjuk kepada karakter-karakter jemaat. Karakter jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia maupun Laodikia itu karakter. Sebab kalau jemaat yang dimaksud itu adalah secara lahiriah, jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus itu sekarang sudah tidak ada. Itu berada di Turki sana, dan sekarang tinggal puing-puingnya dan bahkan menjadi tempat wisata tempat itu, saudaraku. Tetapi saudaraku, kitab Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3 itu ditujukan untuk kejadian akhir zaman ini, saudaraku. Dan yang diberi surat oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes, tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat, saudaraku. Malaikat sidang di sini angelos, saudaraku. Ini artinya hamba-hamba yang dipercaya di akhir zaman, utusan-utusan, orang-orang perkasanya Tuhan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan Tuhan di akhir zaman, yang menjadi pengemban Pentakosta, obor kegerakan akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daniel pasal 12 ayat 3 saya bacakan. Ini posisi bintang. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Saudaraku, rahasia tentang bintang, rahasia tentang akhir zaman, Tuhan suruh Daniel untuk meteraikan, saudaraku. Dan ini akan terungkap ketika rahasia kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 ini terbuka. Ini kunci untuk membuka rahasia kitab Wahyu. Saudara, pelaksana dari kitab Wahyu ini, saudaraku, ini adalah 7 tokoh itu. Saudara bisa buka keseluruhan kitab Wahyu. Saudara mohon hikmat kepada Roh Kudus, nanti saudara akan paham. Kalau ternyata pelaksana dari kitab Wahyu ini adalah tokoh-tokoh akhir zaman yang harus menjadi penunjuk kepada orang banyak tentang kebenaran. Mereka laksana bintang-bintang yang dahulu menuntun orang Majus, saudaraku, kepada arah Bethlehem. Saudaraku, orang Majus diberi petunjuk oleh bintang Bethlehem itu. Saudaraku, ini ditulis, saudaraku, di dalam Injil Matius pasal yang kedua, saudaraku. Saya akan bacakan ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudaraku, ini kalau di dalam Daniel, saudaraku, orang-orang bijaksana itulah yang disebut bintang-bintang. Kemudian di dalam Injil Matius, saudaraku, inilah bintang yang menjadi penunjuk arah di mana Yesus lahir, yang memberi petunjuk kepada orang Majus pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa hamba Tuhan ini bertugas memperbaiki jemaat-jemaat, saudaraku, yang mengalami kerusakan-kerusakan rohani, yang digambarkan seperti jemaat Efesus itu rusak pada mezbah dupanya, rusak pada kasih mula-mulanya. Kemudian Smyrna, Pergamus, dan lain sebagainya kemarin sudah saya sampaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian saudaraku yang perlu saudara ketahui lagi, 7 guru atau 7 hamba Tuhan atau 7 bintang
Ini disebut Tuhan, ini orang-orang yang dikuduskannya, orang-orang perkasa Tuhan, yang akan diutus Tuhan untuk melaksanakan hukuman murkanya. Saudaraku, jadi 7 tokoh, 7 bintang yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 tadi, itu merupakan orang-orang perkasa Tuhan, orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan dan diutus Tuhan untuk melaksanakan hukuman malapetaka, hukuman murkanya. Yesaya pasal 13 ayat 1 dan selanjutnya saya akan bacakan. Saudara simak baik-baik. Ini 7 bintang tadi, saudaraku. Bahkan di dalam Yesaya pun sudah dinubuatkan, banyak sekali di sini yang menubuatkan mengenai munculnya hamba Tuhan ini. Yesaya pasal 13 ayat 1 dan selanjutnya. Ucapan ilahi tentang Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Saudaraku, 7 tokoh ini, saudaraku, yang akan melaksanakan penghukuman terhadap dosa Babel. Saudaraku, dosa Babel ini apa, saudaraku? Seperti tadi saya sampaikan, dosa kenajisan seksual, dosa makan minum, saudaraku, dosa berbagai macam hal, dosa pembunuhan, kegarangan manusia, seperti sifat daging telah nyata, percabulan, iri hati, dan lain sebagainya. Nanti dosa-dosa itu akan, bahasa Jawanya, sundul langit, akan bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, dan ini mengusik tahta Tuhan dan membuat Tuhan nanti akan mengutus hamba-hambanya yang disebut di dalam Yesaya pasal 13 ayat 1 sampai 3 ini sebagai orang-orang yang dikuduskan Tuhan, sebagai orang-orang perkasa Tuhan yang akan melaksanakan hukuman murka Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian 7 bintang ini, saudaraku, 7 hamba Tuhan ini, saudaraku, di mana yang 4, saudaraku, dari Indonesia, yang 3 dari luar negeri. Ini tadi sebetulnya saya mau menyampaikan spesifikasi dari guru yang pertama, tetapi saya harus memperdalam dahulu mengenai latar belakang 7 guru ini, saudaraku, dan mengapa harus ada, kemudian pekerjaan yang dilakukan ini nanti seperti apa. Kenapa harus ada penghukuman 21 malapetaka akhir zaman? Saudaraku, di dalam kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 4 sampai 6, mereka disebut sebagai 7 gembala. Saudaraku, saya akan bacakan. Simak baik-baik. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan dan kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak tanah kita. Amin, saudaraku. Jadi ketika dosa akhir zaman yang digambarkan oleh Nabi Mika ini sebagai dosa Asyur dan Nimrod, saudaraku, ini nanti akan dicukur oleh munculnya 7 orang tokoh tadi. Di dalam Mika ini 7 orang tokoh ini disebut sebagai 7 gembala. Saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang. Dalam kitab Wahyu pasal 8 disebut sebagai, saudaraku, 7 malaikat yang menerima amanat penghukuman 7 sangkakala. Dalam kitab Wahyu pasal 15 disebut 7 malaikat yang menerima amanat penghukuman 7 cawan atau 7 bokor murka Allah. Saudaraku, jadi
pengutusan hamba-hamba Tuhan yang merupakan pembawa api obor kegerakan akhir zaman, Pentakosta akhir zaman, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan yang digambarkan dalam kitab Wahyu pasal 4 itu sebagai 7 obor yang menyala-nyala. Kalau dahulu di dalam Pentakosta yang, saudaraku, di loteng Yerusalem itu seperti lidah api saja, saudaraku. Tetapi di akhir zaman akan menjadi 7 obor yang menyala-nyala. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal 10 disebut sebagai 7 guruh. Artinya kilatannya, sambarannya, api kegerakannya begitu luar biasa, jauh lebih dahsyat dari kegerakan hujan awal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi di dalam kitab Nabi Mika, 7 tokoh ini yang disebut sebagai 7 gembala, 7 pemimpin manusia yang akan mencukur, saudaraku, di sini dikatakan mereka itu akan mencukur Asyur dengan pedang, saudaraku. Artinya mencukur dengan pedang itu bagaimana, saudaraku? Membuat musuh malu. Kalau mencukur pakai rapi begini ya, saudaraku, pakai gunting rapi. Tapi kalau mencukur dengan pedang itu artinya musuh akan dipermalukan dengan munculnya tokoh-tokoh akhir zaman ini. Saudaraku, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak tanah kita. Saudaraku, jadi 7 tokoh ini, saudaraku, ini ditugaskan oleh Tuhan, merupakan seperti ditulis dalam Yesaya pasal, saudaraku, yang kita baca tadi, pasal 13 ayat 1-3 itu sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Disebut oleh Tuhan juga, saudaraku, sebagai orang-orang perkasaku. Tuhan saja menyebut begitu, saudaraku. Ini orang-orang yang betul-betul pilihan, hamba-hamba Tuhan pilihan yang kemarin saya sampaikan itu hamba Tuhan akhir zaman, pembawa Pentakosta akhir zaman itu mereka akan memiliki 3 sifat, yaitu karakternya bintang, karakternya malaikat, dan karakternya guruh. Karakter bintang itu, saudaraku, dia tinggi, dia menjadi petunjuk pada ribuan orang. Kemudian karakter, saudaraku, karakter bintang, kemudian karakter malaikat dan karakter guruh, saudaraku. Karakter malaikat itu kerjanya diam-diam, tapi nyata kuasanya. Kemudian yang terakhir karakter guruh, saudaraku. Guruh ini karakternya cepat, jadi pekerjaannya akan cepat. Saudaraku, api akhir zaman ini akan segera melanda bangsa-bangsa, bahkan mengobarkan semangat di hati hamba-hamba Tuhan untuk segera mempersiapkan jemaatnya menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi hamba Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku, ini merupakan hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan untuk menghukum kedurhakaan di bumi. Apabila kedurhakaan itu semakin memuncak, dan apabila, saudaraku, ketaatan kita kepada Kristus sudah menjadi sempurna. Jadi kalau ketaatan kita kepada Kristus sudah menjadi sempurna, saudaraku, nanti kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menghukum kedurhakaan bumi. Kita akan baca, saudaraku, 2 Korintus 10 ayat 5-6. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum kedurhakaan bila ketaatan kamu telah mencapai sempurna. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menghukum kedurhakaan. Saudaraku, ini bukan dengan pengadilan, saudaraku. Bukan dengan bedil, bukan dengan penjara, saudaraku, tetapi dia akan menghukum itu, saudaraku, dengan kekuatan Tuhan, dengan tulah. Seperti Musa menghukum tanah Mesir dengan 10 tulah. Air menjadi darah, penyakit bara, gelap gulita, hujan, badai, es, dan salju membelah laut Teberau, saudaraku. Saudara, luar biasa. Jadi hamba-hamba Tuhan di akhir zaman akan dipakai oleh Tuhan untuk menghukum setiap kedurhakaan. Bila kedurhakaan itu nanti sampai sundul langit, bahasa Jawanya,
sampai menyentuh, saudaraku, mengusik tata Allah, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Nanti Tuhan akan munculkan orang-orang perkasa ini untuk menghukum bumi dengan perkataan mulutnya seperti dengan tongkat. Firman Tuhan katakan begitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai 5. Saudara, ini mengenai diutusnya guru bintang hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai 5. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapatkan kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Tentang munculnya 7 tokoh ini, saudaraku, tentang munculnya 7 hamba Tuhan, munculnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung ini, Tuhan sampai menantang, mari kita berperkara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Karena ini satu ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudaraku, Yesaya pasal 41 ayat 2 kemudian. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Sesuai Yesaya 46 juga ini, saudaraku, saya lanjutkan. Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya urapan luar biasa. Dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Saudara, ketika nanti hamba-hamba Tuhan ini dilantik Tuhan, kegerakan segera dimulai. Saya lanjutkan. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukannya dan mengerjakan semua itu? Dia yang dari dahulu. Sebentar. Memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetaplah Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka akan datang dan makin mendekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi 7 tokoh ini sudah semakin mendekat. Hamba-hamba Tuhan yang dikuduskan, yang berada dalam genggam tangan imam besar agung, sudah akan semakin dekat. Kegerakan sudah akan mulai. Saudaraku, saudara jangan bermain-main dengan dosa lagi. Karena kalau saudara bermain-main dengan dosa, nanti hukuman itu bisa-bisa mengenai saudara. 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, jadi 7 guru, 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Nabi Mika tuliskan 7 gembala. Kitab Yesaya pasal 13 menuliskan sebagai orang-orang perkasa Tuhan. Itu merupakan pelaksana penghukuman 21 malapetaka akhir zaman, yang wujudnya adalah 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Saudaraku, kalau dahulu pada zaman Musa ini ada 10 hukuman kepada Mesir, tetapi kenapa akhir zaman ada 21? Saudaraku, di akhir zaman ketika Tuhan menghukum Babel. Babel itu apa, saudara? Kita sudah bisa membaca di dalam kitab Wahyu pasal 17 dan 18. Dosa-dosa Babel yang begitu mengerikan. Umat manusia akhir zaman yang dosanya sampai bertumpuk ke langit. Itu yang membuat Tuhan menurunkan, saudaraku,
memunculkan utusan-utusannya, orang-orang perkasanya, orang-orang kepercayaannya, bintang-bintangnya, saudaraku, orang-orang perkasanya Tuhan, untuk melakukan penghukuman yang dahsyat yang disebut 21 malapetaka akhir zaman. Saudaraku, kalau zaman Musa itu 10 hukuman, tetapi di akhir zaman ini menjadi 21. Kenapa demikian, saudaraku? Ini karena sudah ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 4-6, saudaraku. Hukuman akan dijadikan 2 kali lipat dari ketika Musa menghukum Mesir, akan dijadikan 2 kali lipat dahsyatnya. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal 18 ayat 4-6. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya semua. Kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Kejahatan manusia di akhir zaman itu tertimbun sampai ke langit. Begitu jahatnya, kejinya, nanti puncaknya, saudaraku, ketika antikris itu muncul, dosa itu akan semakin menumpuk-numpuk, saudaraku. Dan inilah, saudaraku, membuat murka Tuhan, hukuman Tuhan harus terjadi. Dan Tuhan mengutus orang-orang perkasanya, seperti ditulis dalam Yesaya pasal 13 tadi, untuk melakukan penghukuman kepada bumi. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti Dia juga membalaskannya, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Saudaraku, campurkanlah bagiannya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Saudaraku, inilah asal 21 malapetaka akhir zaman. Kalau zaman Musa itu 20, maaf, di zaman Musa itu 10, maka di akhir zaman ini 2 kali lipat. 10 kali 2 itu 20, ditambah 1 kegerakan kuda putih. Saudaraku, Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, meterai pertama, jadi 21 malapetaka akhir zaman akan terjadi karena dosa Babel, karena dosa manusia yang begitu terikat kepada hawa nafsu daging, kepada kebodohan, kepada iblis antikris hawa nafsu. Maka Tuhan akan mengutus hamba-hambanya yang dikuduskannya. Tuhan akan mengutus orang-orang perkasanya. Nabi Mika tuliskan itu 7 gembala. Kitab Daniel itu sebut sebagai bintang-bintang. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai bintang yang ada di dalam genggam tangan Imam Besar Agung. Kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 menuliskan, merekalah gembala-gembala yang berkarakter jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus sampai dengan Laodikia. Kitab Wahyu pasal 8 menuliskan, merekalah malaikat yang menerima amanat penghukuman 7 sangkakala. Kitab Wahyu pasal 15 menuliskan, merekalah malaikat-malaikat penerima amanat penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudaraku, jadi asal 21 malapetaka akhir zaman ini, saudaraku, ini dari ayat ini, saudaraku, balaskanlah kepadanya sama seperti Dia juga membalaskannya, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat dalam campuran, dalam cawan pencampurannya. Mengingat Musa dahulu, saudaraku, ini Tuhan utuskan 2 kali lipat kedahsyatannya, 20 malapetaka plus 1 kegerakan kuda putih, meterai yang pertama. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Saudaraku, itulah sebabnya ada 21 tulah di akhir zaman. Karena dosa Babel, dosa-dosa manusia semakin jahat, semakin keji, saudaraku.
sampai menyentuh tahta Tuhan, sampai bertumpuk-tumpuk ke langit. Terpaksa Tuhan menurunkan hukumannya melalui hamba-hamba pilihannya, orang-orang perkasanya. Saudara, saya mau menyampaikan ini berat, saudaraku. Berat sekali. Saya hampir 1 minggu tidak khotbah itu saya sakit, tapi saya tidak bilang kepada siapapun kemarin, karena itu urusan saya kepada Tuhan. Tidak pantas saya mengekspos sakit saya kepada orang banyak. Nggak pernah ada ceritanya Tuhan Yesus undur karena sakit. Aduh Petrus, aku sakit perut, libur dulu ya, nggak khotbah di depan murid. Nggak ada ceritanya begitu. Saudaraku, saya menyampaikan ini tantangannya begitu berat. Saudaraku, ancaman sakit, penyakit, bahkan teroran yang berwujud berbagai macam hal mendera saya. Tapi saya harus sampaikan. Dan ini, saudaraku, saudara melihat aura, urapan luar biasa. 7 tokoh, 7 hamba Tuhan itu akan segera muncul, akan segera diorbit oleh Tuhan. Dikatakan, pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.